Oke, Assalamualaikum Mas, selamat siang. Siang juga, Tantri. Ya, izin memperkenalkan diri dulu ya Mas. Aku Tantri Putri dari Kimia 19 sebagai host podcast kali ini. Mungkin Mas bisa langsung untuk memperkenalkan diri? Iya, selamat siang untuk teman-teman semua, khususnya untuk Tantri, dan untuk semua yang mendengarkan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Diantri Pratama Lubis, saya dari Kimia Angkatan 2016. Itu aja mungkin untuk perkenalannya. Ya, oke. Em, Langsung aja ya Mas. Kan seperti yang sudah kita ketahui, sekarang di Indonesia enggak bahkan di seluruh penjuru dunia sedang ada wabah pandemi virus COVID-19 ini ya Mas. Iya. Mungkin sedikit berbincang dulu, selama pandemi ini gimana sih kegiatan Mas? Apa kuliahnya lancar, lalu tugas akhirnya apa ada kendala nggak Mas? Kalau untuk ditanya lancar atau enggak, pasti terdampak ya. Apalagi kan kalau aku sendiri tuh semester ini udah nggak ngambil mata kuliah lagi. Jadi cuma ngambil skripsi aja. Kalau ditanya terdampak apa enggak, jujur menurutku sih terdampak. Karena nge-labku tuh belum selesai. Sementara kan kita nggak boleh nge-lab lagi ya. Jadi agak agak terdampak. Cuma ada kebijakan dari Dosbingku yang bilang ya udah coba aja ditulis kalau misalnya emang nanti sudah bisa selesai ya diselesaikan. Kalau misalnya emang belum bisa selesai sampai masa yang sudah ditentukan ya ya sudah terpaksa diselesaikan aja tulisannya sampai di situ gitu. Jadi kalau ditanya terdampak atau enggak terdampak, ya sebenarnya sih aku terdampak. Cuman ya alhamdulillah masih positif-positif aja karena ada kebijakan dari Dosbing juga. Tuh. Oke Mas, terima kasih. Terus untuk kan sekarang lagi ada gerakan di rumah aja ya Mas. Pendapat Mas Mm-mm. tentang gerakan di rumah aja itu kayak gimana sih, Mas? Gerakan di rumah aja tuh kalau yang aku tahu ya sebenarnya hampir semua negara yang terdampak corona itu menyarankan warganya untuk di rumah aja. Tapi agak sedikit lucu kalau misalnya kita lihat tentang kebijakan. Oke, aku sebelumnya bukan orang hukum, aku bukan teman-teman yang ngerti banget masalah hukum karena memang aku kuliah di kimia, jadi dasar ilmuku adalah dasar ilmu sains. Cuman kalau yang aku tahu, kita itu kalau memerintah sesuatu harus berdasarkan peraturan. Nah, tapi di Indonesia itu hanya himbauan sampai ujung-ujungnya diberlakukan PSBB. Tapi pun di PSBB tidak ada pasal yang menyuruh kita untuk di rumah aja tuh nggak ada. Tetap tetap ada kelonggaran kita boleh kemana aja. Itu kan lucu. Pemerintah itu dengan aturan bukan dengan himbauan. Nah, sementara di Indonesia itu kita dihimbau untuk di rumah aja, tapi nggak ada aturan yang maksa kita untuk di rumah aja. Eh, Sedikit catatan juga dari aku, menurutku untuk di rumah aja itu bisa dilakukan oleh mereka yang kerja di sektor-sektor yang upahnya tidak harian. Untuk mereka yang upahnya harian ya nggak bisa di rumah aja. Gimana ceritanya tukang parkir bisa di rumah aja? Gimana ceritanya mereka yang kerjanya jualan eh, tidak di perusahaan besar, mereka yang berjualan di kaki lima atau mereka yang UMKM dengan pendapatan omset per hari, gimana bisa di rumah aja? Kalau mereka di rumah aja, ya mereka nggak dapet pemasukan gitu. Makanya aku bilang agak lucu. Kenapa? Soalnya kita disuruh di rumah aja, kita dihimbau di rumah aja. Yang pertama nggak ada peraturannya. Yang kedua pemerintah tidak memperhatikan gimana ceritanya tukang parkir bisa di rumah aja, gimana ceritanya mereka yang dapat omset harian bisa di rumah aja gitu. Sementara himbauan di rumah aja udah mulai dari Maret sampai sekarang terhitung udah mau 3 bulan. Kalau menurut aku sih agak lucu di rumah aja tapi nggak ada peraturan yang pasti dan nggak ada kebijakan yang pasti gitu. Berarti itu bisa diambil kesimpulan pendapat Mas tentang di rumah aja dan juga kenyataannya di luar sana justru malah balikannya ya, Mas? Mm-mm. Kayak gitu. Oke, langsung aja untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa masyarakat mulai mengabaikan protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan secara maksimal gitu, Mas? Iya tadi karena semua berdasar himbauan, bukan berdasar peraturan. Kalau kita mau memerintah sesuatu, misalnya nih aku ketua BEM nih, aku tuh harus buat peraturan biar
orang-orang ngikutin apa yang aku himbau. Kalau kita cuma mengeluarkan himbauan aja tanpa mengeluarkan peraturan, ya nggak bakal diikuti. Kayak sekarang pemerintah menghimbau kita pakai masker, tapi nggak ada peraturan perundang-undangan tertulis atau surat edaran kementerian tertulis yang mewajibkan kita untuk menggunakan masker kemanapun. Baru ada keluar terakhir-terakhir ini. Itu malah bahkan pertama Pak Menkes bilang pakai masker itu untuk yang sakit aja. Akhirnya dikeluarkan baru akhir-akhir ini dikeluarkan surat edaran kalau wajib pakai masker. Itu kan bikin kita bingung, ada tumpang tindih kejelasan kebijakan di sana. Terus masyarakat Indonesia juga udah mulai bosen, udah mulai capek, udah mulai lelah karena ya tadi semuanya serba nggak jelas, semuanya serba memaksa. Akhirnya daripada susah-susah aku ngikutin protokol kesehatan ya udah aja gitu, balik aja. Aku jaga diriku sendiri, aku sehat ya udah, aku sakit ya udah gitu. Kalau aku sih lebih ke situ, lebih ke karena nggak ada kejelasan yang mengatur kita. Akhirnya ya ya udah gitu, semua jadi terserah. Mau apa kayak aku ya terserah aku. Oke, berarti kayak ketidakjelasan dari pemerintah ya gitu ya, Mas. Mm-mm. Terus karena sikap masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, ya muncul itu Indonesia terserah. Gimana pandangan Mas menilai tentang tagar Indonesia terserah yang disampaikan melalui poster tenaga medis dalam penanganan COVID-19? Kalau tagar Indonesia terserah itu kan muncul karena pertama ya setauku eh, pemerintah tuh udah mulai berani dia ngambil kebijakan nggak boleh mudik, semua ditutup. Kita mengambil kebijakan semi karantina wilayah, jadi udah di atasnya PSBB kalau menurutku. Karena ada kebijakan-kebijakan yang melarang kereta api waktu itu, melarang pesawat waktu itu, dan melarang kita buat mudik lewat jalur manapun. Tapi ada lagi yang melonggarkan. Jadi dari pemerintah sendiri, jadi pemerintah membatasi dan pemerintah juga melonggarkan aturan transportasi itu. Akhirnya terjadi pergerakan massa yang cukup masif. Ya udah, tenaga medis ya capek. Akhirnya mereka bilang ya Indonesia ya terserah, terserah kamu. Intinya apa? Intinya karena memang kebijakannya saling tumpang tindih. Jadi pertama mereka bilang ya sama kayak aku bilang sebelumnya masalah masker. Pertama mereka bilang masker cuma buat yang sakit. Habis itu mereka bilang masker wajib semua orang pakai. Persis sama kayak yang masalah transportasi ini. Pertama kali mereka bilang kita nggak boleh mudik, semua di stop, pesawat di stop, kapal di stop, kereta api di stop, lewat tol juga nggak boleh disuruh putar balik. Tapi beberapa minggu atau beberapa hari kemudian akhirnya semua dibuka lagi. Ya kan itu artinya tumpang tindih kebijakan ya. Akhirnya tenaga medis juga yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan corona ini ya istilahnya perang melawan corona ini ya udah terserah terserah sakit ya silahkan sehat ya silahkan gitu. Intinya karena kebijakan yang tumpang tindih antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Cuma itu aja sih kalau aku ngelihatnya. Ya, Damp oke. Terima kasih tanggapannya, Mas. Terus setelah Indonesia terserah ini muncul juga istilah new normal yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bagaimana menurut Mas tentang hal ini? aku tuh percaya ya kalau misalnya corona itu nggak bakal hilang sampai kapanpun. Pasti masih ada. New normal itu bisa kita terapkan kalau misalnya jumlah kasus positifnya sudah tidak bertambah, tapi ya corona nggak bakal hilang. Jadi kasus positif itu udah nggak udah nggak tinggi lagi, dia udah turun. Aku lupa mungkin kalau secara kurva namanya udah nggak eksponensial atau apa aku lupa. Cuman ya gitu. Jadi kalau misalnya new normal itu setauku ya, dia itu sudah melewati masa kritisnya. Misalnya masa kritis kita 2000. Nah, kita sudah melewati 2000 itu, baru kita bisa mengatakan itu sebuah new normal. Jadi yang positif bakal tetap ada, yakin aku nggak mungkin corona ini hilang sepenuhnya, nggak mungkin. Yang positif bakal tetap ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau ini kan jumlahnya aja masih banyak. Kalaupun jumlahnya sedikit, bukan kasusnya sedikit, tapi spesimen yang diperiksanya sedikit. Itu kan lucu. Eh, kalau misalnya kita mau buat kurva yang pas, harusnya spesimen yang diperiksa data dari awal sampai akhir, pertama misalnya 20.000, ya 20.000 semua. 10.000, ya 10.000 semua. Kalau di Indonesia kan enggak. Spesimen yang diperiksanya fluktuatif, ya datanya akan fluktuatif. Kita nggak bakal tahu kapan pandemi ini mencapai pusat
puncak tertingginya di Indonesia kita nggak bakal tahu. Tiba-tiba kita udah bilang new normal aja, lo apanya yang normal gitu. Ini kita dipaksa untuk new normal, bukan kita new normal. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, eh, kalau aku yang nangkepnya, kita nggak bisa terus kayak gini, nggak bisa terus di rumah aja, nggak bisa terus banyak sekali protokol-protokol yang harus ditaati, kita nggak bisa. Kayak aku mau pulang ke Semarang, aku mau menyelesaikan studiku, tapi nggak bisa karena ada masa seperti ini. Aku mau naik kereta harus ada surat A, B, C, D, ya kan nggak bisa. New normal harus diterapkan, tapi menurutku ya tidak sekarang. Kalau sekarang ya istilahnya kita dipaksa untuk new normal, gitu. Berarti pandangan Mas untuk Indonesia menjalani new normal sekarang-sekarang ini masih agak belum bisa gitu ya, Mas? Tidak untuk Iya, sekarang tuh. betul, belum bisa. Cuman kita juga nggak bisa nahan lagi. Kalau misalnya kita ngomongin sedikit ya, dari tadi kan aku ngomong kebijakan. Misalnya aku ngomong mereka semua yang mata pencahariannya ada di Tembalang. Apa mereka masih dapat mata pencaharian? Udah enggak pasti. Orang mahasiswanya pada di kampungnya masing-masing. Terus mereka yang ada di Tembalang, ibu-ibu warteg, abang-abang burjo, mereka semua pada ngapain sekarang? Ya mereka nggak ada pemasukan tambahan, sementara stimulus dari pemerintah nggak menyasar ke sana, karena mereka hitungannya bukan warga tidak mampu. Ya akhirnya mereka bingung. Ya udah gitu. Jadi tambah susah merekanya. Ya mau nggak mau sih kalau menurutku ya. Kalau dibilang Indonesia nggak siap, ya pasti Indonesia nggak siap. Cuman kalau kita terus kayak gini lebih lama lagi, bakal lebih parah lagi keadaannya. Jadi tepat atau nggak dilakukan new normal sekarang, pendapatku tepat, tapi dipaksakan gitu. Oke, kalau menurut Mas sendiri new normal itu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat nggak sih? Apalagi kan kita sebagai mahasiswa. Maksudnya dampak new normal untuk masyarakat dan khususnya mahasiswa gitu. Kalau ada dampaknya sih pasti ada ya. eh dari segala hal kayak misalnya, ini aku ngomong mahasiswa aja deh. Di normal itu kan ada aturan yang kita nggak boleh melakukan perkumpulan massa di atas, aku lupa entah di atas 10 atau di atas 20, aku lupa. Ya, itu kan bakal berdampak ke mahasiswa, khususnya mahasiswa yang misalnya kita ada proker, proker A misalnya. Terus proker itu kita laksanakan saat new normal, ya pasti bakal terdampak proker itu. Karena proker, misalnya nih, misal yang paling sederhana aja kita ngadain LKM MPD deh. Tapi di masa new normal, itu bakal beda sama LKM MPD di masa nggak normal, di masa sebelum pandemik, di masa sebelum new normal gitu. Ada dampaknya atau enggak? Ada pasti dampaknya, apalagi khususnya ke mahasiswa. Tapi ya monggo dilihat sisi positifnya aja. Kalau misalnya kita terus di rumah aja, ya kasihan juga kan mata pencarian yang upahnya harian gitu. Oke, mungkin dicukupkan dan terakhir harapan Mas untuk seluruh masyarakat Indonesia juga khususnya para mahasiswa di Indonesia. Kalau harapanku sih satu, karena kita sudah memasuki masa new normal yang dipaksakan, masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman mahasiswa, monggo jaga dirinya masing-masing. Kalau misalnya memang sudah merasa sakit, segera minum entah itu vitamin C atau antibodi yang lain. Kalau misalnya keluar, silakan pakai masker. Habis dari luar, silakan cuci tangan. Monggo perilaku PHBS-nya, perilaku hidup sehatnya ditingkatkan lagi. Karena kan sebelum pandemi ini aku yakin teman-teman bahkan nggak tahu apa itu PHBS. Cuman setelah pandemi ini kita kan punya pola hidup baru, kita sangat menerapkan PHBS. Nah, PHBS-nya jangan sampai hilang pas kita sudah menerapkan new normal nanti. Itu aja. Terakhir, semoga tetap bahagia teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas sudah bisa bersedia jadi narasumber untuk podcast Polimer HMK kali ini. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Iya.